Rekor yang telah bertahan 17 tahun lamanya akhirnya terpecahkan. Kita bertemu lagi bersama aku di channel Kataya. Di video kali ini aku akan melanjutkan alur manual Superhuman Battlefield. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, sudah aku sediain playlist di bawah ya. Tanpa berlama-lama, kita menuju ke alurnya. 7 hari sebelum pertandingan amal akan digelar, Baek Jae-ho berlatih keras untuk mencoba memulihkan kekuatannya seperti masa jayanya dulu dengan bimbingan Seo Moon-hyuk. Seo Moon-hyuk terus memarahi Baek Jae-ho sebab dia melakukan kesalahan yang sama terus-menerus. Baek Jae-ho meminta kesempatan sekali lagi agar dia tidak mengecewakan temannya. Dia bergerak dengan sangat cepat dan menyerang Seo Moon-hyuk beberapa kali. Setelah melakukan itu, Baek Jae-ho menanyakan apa pergerakannya barusan sudah lebih baik. Seo Moon-hyuk menjawab kalau gerakan tadi sudah lumayan dan mengingatkan jika dahulu Baek Jae-ho bisa menyerang lebih banyak dalam satu gerakan. Baek Jae-ho menyuruh temannya itu untuk melupakan masa lalu sebab sekarang rasanya sangat sulit untuk latihan setelah menjadi tua. Mendengar protes dari Baek Jae-ho, Seo Moon-hyuk malah menghiraukannya dan menyuruh Baek Jae-ho untuk memulai lagi. Baek Jae-ho dibuat kesal karena dia sudah latihan 8 jam dan dia ingin istirahat. Untuk menghindari latihan, dia mengatakan kepada Seo Moon-hyuk kalau dia harus pergi ke suatu tempat hari ini. Singkat cerita, mereka berdua tiba di Asosiasi Battlefield Korea. Pemimpin tim engineer menyambut mereka berdua dan menanyakan apakah Seo Moon-hyuk datang untuk melakukan avatar test. Lalu dia memperkenalkan orang yang di sampingnya yang akan mengawasi proses tes hari ini. Dia bernama Brown Tenor dari World Association. Seo Moon-hyuk kebingungan dan menanyakan bukannya dirinya sudah pernah melakukan tes sebelumnya, bahkan dirinya membunuh Sailor Moon dan juga melawan Gerard Walker. Pemimpin tim engineer menjelaskan jika saat itu Seo Moon-hyuk membuat avatar tanpa menyelesaikan pengukuran kemampuan. Untuk mengetahui apakah ada masalah ketika membuat avatar, tim engineer membutuhkan data yang akurat mengenai seluruh kemampuan player. Dia menambahkan kalau ada banyak rahasia dalam sistem Battlefield dan rahasia itu dijaga ketat bahkan di dalam World Association yang mengawasi sistem sekalipun. Mendengar hal itu, Seo Moon-hyuk merasa aneh sebab apa yang mereka lakukan saat ini adalah menyalin peradaban underground dan bertanya mungkin ada seorang underworlder yang membantu World Association atau semacamnya. Tapi jika rasa penasaran Seo Moon-hyuk menjadi kenyataan, dia sangat bersemangat sebab dia sangat bosan di dunia yang damai ini. Tidak lama setelah itu, Seo Moon-hyuk memulai tesnya. Stat yang akan diukur antara lain adalah Strength, Dexterity, dan Aura. Tes pertama adalah tes Strength, di mana Seo Moon-hyuk harus menarik tuas yang ada di alat tersebut dan skor akan menunjukkannya. Di percobaan pertama, Seo Moon-hyuk menarik tuasnya dan skor yang muncul sebesar 813. Di percobaan kedua, 819. Lalu percobaan ketiga sebesar 817. Seo Moon-hyuk berpikir apakah hanya segini skor yang dihasilkan dengan 79 stretch. Pemimpin tim engineer dan Brown Tenor terheran dengan skor Seo Moon-hyuk. Kalau untuk seorang yang dianggap pahlawan hanya memiliki kekuatan rata-rata player pada umumnya. Tes yang kedua adalah tes Dexterity, di mana Seo Moon-hyuk harus menekan tombol secara bergantian sampai dinyatakan berhenti. Seo Moon-hyuk paham dan segera melakukan tesnya. Dia bergerak ke sana kemari dengan cepat sehingga membuat pemimpin tim engineer kaget sebab Seo Moon-hyuk memiliki dexterity yang tinggi untuk seorang tanker. Ya walaupun Baek Jae-ho tidak terlalu kaget sih, orang dia udah bertarung bersama. Ketika sudah selesai, skor menunjukkan angka 963. Tapi Seo Moon-hyuk berpikir jika dia bisa mencapai skor 970 kalau mencoba sedikit lebih keras dan meminta petugas untuk melakukan percobaan kedua. Dan tentu saja skor dari percobaan kedua mencapai 971. Melihat hasil itu, kedua orang ini semakin terkejut. Bahkan Baek Jae-ho juga sedikit terkejut.
Setelah menyelesaikan tes dexterity, Somunyop menanyakan berapa skor tertinggi untuk saat ini. Petugas menjawab kalau ada seseorang yang berhasil memperoleh skor 1007. Somunyop menanyakan lagi, apa mungkin skor itu dari Nathan Berner? Sebab Baek Jae-ho sudah memperlihatkan beberapa video kepadanya dan penasaran karena Nathan Berner secepat Baek Jae-ho pada saat masa kejayaannya dulu. Somunyop semakin bersemangat dan menargetkan skor yang lebih tinggi. Ketika hendak melakukan tes lagi, Somunyop memfokuskan diri dan entah bagaimana hari ini kondisinya sangat amat baik. Setelah tes selesai, mereka bertiga sangat amat terkejut lagi dan lagi karena Somunyop memperoleh skor 1007, skor yang sama dengan Nathan Berner, sang superhuman tercepat di dunia saat ini. Mendengar hal itu, Somunyop terheran. Mengapa skornya sama bila stat dexterity-nya saja lebih rendah dari Nathan? Bagi yang belum tahu, stat dexterity Somunyop 97/97. Ya, dan Nathan memiliki stat dexterity 100/100. Rata kanan cuy. Lalu, Somunyop ingin melakukan tes strength lagi dan mau mencoba sesuatu. Ketika mau melakukan tesnya, Somunyop memfokuskan diri sekali lagi dan skor yang diperoleh naik ke 890. Sesuai dugaan Somunyop, dia mengeluarkan kekuatan melebihi kemampuannya. Bahkan setelah melihat dengan Eye of Analysis, statnya tidak menunjukkan kenaikan, tapi dia merasakan perasaan deja vu dan teringat jika perasaannya saat ini sama dengan yang dialaminya ketika dia bertarung sendirian dengan putus asa di final dungeon. Ketika dia diambang kematian dan menunjukkan fokus yang luar biasa, dia memperoleh willpower yang melampaui batasan manusia, sehingga memperkuat stat yang lain dan berkesimpulan jika willpower mempunyai efek seperti penjelasan tadi. Setelah memperoleh kesimpulan itu, Somunyop menjadi bimbang dikarenakan dia sudah tidak punya niatan untuk bertarung lagi. Tapi dengan willpower dan immortal, dia bisa menjadi lebih kuat. Rasa-rasanya dia sudah ditakdirkan untuk memasuki battlefield. Dibalas untuk tes terakhir, tes aura. Somunyop disuruh untuk menaruh tangannya di atas bola ini dan memasukkan aura sebanyak-banyaknya. Petugas mengatakan kalau tes terakhir ini sangat penting karena stat aura biasanya ditentukan berdasarkan stat bawaan yang didapat setelah awaken atau dibangkitkan. Somunyop menyetujuinya sebab meningkatkan aura cuma dari latihan sangat amat sulit. Tetapi Somunyop tidak merasa khawatir karena dia memiliki aura sebesar 100, stat tertinggi yang bisa dimiliki oleh manusia. Mereka bertiga dibuat tertegun dengan skor akhirnya. Somunyop lalu menanyakan berapa skornya. Petugas menjawab kalau Somunyop baru saja memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah umat manusia sambil melihat skor akhir 1030. Somunyop lalu tersenyum dan menyombongkan dirinya. Petugas menjelaskan kalau rekor sebelumnya dipegang oleh anggota 7 pahlawan, Suran, dengan skor 1012. Mendengar nama Suran, Somunyop terheran mengapa orang cengeng itu memegang rekor sebelumnya. Somunyop mengatakan kepada kita jika Suran memiliki willpower yang kecil, tapi egonya sangat tinggi, sampai membuat mereka berdua sering bertengkar. Ya, walaupun willpowernya sampah, tetapi jumlah aura yang dimiliki Suran bukan main-main. Dengan selesainya tes aura, semuanya sudah selesai. Tapi petugas memberitahu kepada Somunyop kalau superpower immortalnya tidak boleh digunakan di dalam pertandingan sebab efeknya yang terlalu broken, dan meminta maaf atas hal tersebut. Somunyop langsung menyetujuinya kalau keadaan itu cukup adil. Scene berpindah ke dalam sebuah sekte, di mana orang yang tampak seperti ketua sekte ini menyampaikan pidatonya tentang mereka yang akan memperoleh keselamatan melalui dia, dan dialah cahaya yang tersisa di dunia. Dan akhirnya sebuah wahyu diturunkan kepada mereka, dan kita mengetahui identitas dari dia adalah Somunyop. Ketua sekte itu meminta para anggota yang lain untuk menunjukkan keberadaan mereka semua kepada Dewa Somunyop. Anggota yang lain pun sangat bersemangat sambil meneriakkan nama Somunyop.
Udah gila, ada sekte pemujanya, kambing. Keesokan harinya, ketika Baek Jae-ho dan Seo Mun-yeop ingin berlatih, tiba-tiba sekte tadi datang ke rumah Baek Jae-ho sambil memuji-muji nama Seo Mun-yeop. Seo Mun-yeop langsung menanyakan siapa mereka kepada Baek Jae-ho. Baek Jae-ho menjelaskan kalau mereka adalah sekte yang memuja temannya itu sebagai dewa. Mereka meyakini kalau dunia akan berada di ambang kehancuran lagi, dan Seo Mun-yeop kembali hidup pada saat itu untuk menyelamatkan seseorang yang terpilih. Dan sekarang mereka menginginkan akhir dari dunia. Mendengar penjelasan tidak masuk akal itu, Seo Mun-yeop menjadi sangat marah dan akan memberi mereka semua pelajaran. Seo Mun-yeop langsung menyuruh mereka semua untuk menghentikan aktivitas sekte sesat itu dan berhenti berkeliaran. Setelah mendengar hal itu, bukannya mereka menghentikan aktivitas dan pulang, malah mereka semakin bersemangat dan mengira kalau Seo Mun-yeop sedang menguji keimanan mereka semua. Mereka kemudian semakin kencang memuji-muji nama Seo Mun-yeop, dan tentu saja Seo Mun-yeop semakin murka dan mengatakan kalau dalam 10 detik mereka tidak pergi, mereka akan diremukkan. 10 menit kemudian, mereka semua tumbang menjadi piramida. Bersamaan dengan kejadian itu, ada seseorang dengan jubah coklat memperhatikan Seo Mun-yeop dari jarak yang sangat jauh dan mengatakan kata sang penyelamat. Seo Mun-yeop juga merasakan ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Ketika hendak mencari tahu, tiba-tiba orang itu menghilang. Singkat cerita, hari ini akan dimulainya pertandingan amal. Di Bandara Internasional Incheon, Joe Pillman, agen Battlefield Amerika, datang untuk melihat pertandingan amal ini. Dia telah berhasil membawa banyak player berbakat dari Korea ke negaranya, dan sekarang dia bertekad untuk membawa sang berlian terbesar, Seo Mun-yeop. Tidak lama setelah itu, Jack Lan, agen Battlefield Eropa, juga tiba dengan tujuan yang sama, membawa sang superhuman terkuat. Ketika Joe Pillman dan Jack Lan sibuk bersaing, Moro Brothers, pemilik klub dari Paris Lumiere, klub terkuat saat ini, dan klubnya Nathan Berner, juga tidak mau kalah untuk memperebutkan Seo Mun-yeop. Diketahui Moro Brothers adalah fans berat dari Seo Mun-yeop. Mereka semua saling menatap sehingga membuat keadaan menjadi hening. Tiba-tiba mereka terkejut dengan kehadiran seseorang. Yang termuda dari anggota 7 pahlawan, Suran, juga datang ke Korea untuk bertemu seseorang yang dia kenal. Adegan berpindah ke stadion. Banyak orang yang sangat antusias melihat pertandingan amal ini, disebabkan sang pahlawan terkuat di dunia akan bermain di pertandingan ini. Dan tibalah saatnya sang mega bintang Seo Mun-yeop dan temannya Baek Jae-ho tiba di stadion. Let's play.